Selamat malam dari Holland. Tadi kami baru selesai bakar lilin buat situasi yang terjadi di Papua. Di samping saya ini ada kakak Betty Ireo Kasiepo, anak dari Bapak Markus Kasiepo. Mungkin ada yang belum kenal, bisa dengar langsung sedikit berbincang-bincang tentang sejarah Papua. Ya, memang soal sudah tahu, tapi waktu tahun 69, waktu bangsa Papua boleh pilih masuk Indonesia atau merdeka. Pada waktu itu, PBB yang suruh mereka harus lakukan untuk pemilihan. Jadi pemilihan itu jalan tidak dengan sempurna, sebab pemerintah Indonesia bikin musyawarah, berarti bicara saja sampai siapa yang berat, tapi tidak pilih one man one voice. Itu tidak jalan. Jadi kemarin saya lihat di Facebook Wiranto, dan saya lihat juga kepala yang pasti di PBB selalu mereka dua bicara, bilang soal Papua tidak bisa lepas dari Indonesia, sebab negara-negara di dunia sudah kasih Papua untuk Indonesia. Jadi orang lain yang kasih kami ke Indonesia, bukan kami Papua pilih. Jadi itu kami sampai sekarang tidak setuju. Sebab kami Papua tidak pilih Indonesia, tapi Indonesia dapat persen dari dunia. Dan Belanda ditindih oleh Amerika, tuntut dan harus lepas Papua untuk Indonesia. Dan 80 negara di dunia akui juga yang Papua harus masuk Indonesia. Ini alasan mereka dari dulu abad-abad 1800 itu Nederlands India termasuk juga Papua. Jadi itu yang Soekarno tuntut itu. Padahal waktu itu ada dalam sejarah Indonesia sendiri. Waktu Indonesia mau merdeka, Soekarno sendiri tidak mau Papua. Tidak mau Papua masuk Indonesia. Nanti lama-kelamaan mereka bicara, wawancara kiri kanan, baru toh Nasution juga tidak mau. Dia sendiri tidak mau Papua masuk di Indonesia. Sekarang ini mereka putar balik politik sebab Papua kaya raya. Betul. Jadi itu yang mereka mau kasih, dan Indonesia waktu itu Belanda pegang Papua, tapi Belanda tidak begitu saja bunuh satu Papua pun. Bangsa Belanda datang di Papua untuk mau mengajar kita. Sending dan pemerintah datang bikin sekolah, internat untuk anak-anak belajar untuk masa depan. Tapi Indonesia datang untuk curi kekayaan dari Papua. Angkat itu, saya tahu rumah sakit di Dok 2. Ya betul. Itu yang pertama taruh batu di itu, saya dan Vin Rumainum. Pendeta Rumainum punya anak perempuan, Nyonya Gubernur Platel, antar kami dua ke atas, dan kami dua taruh batu itu. Dan tahun 58 kami dua diutus ke Belanda untuk belajar dan akan kembali kerja di rumah sakit itu. Sayang waktunya tidak kasih. Dan rumah sakit yang di Dok 2 itu paling istimewa di seluruh Pasifik. Alat-alat di dalam semua komplit. Waktu Indonesia masuk, mereka curi semua alat-alat yang di rumah sakit. Bawa ke Indonesia, tidak tahu kemana. Jakarta atau apa, saya tidak tahu. Jadi itu saya bilang kepada Indonesia, kami bangsa Papua, kami kaya, kami satu bangsa yang bangga. Bangga di dunia, bangsa yang menurut saya paling pintar, jujur, mesra. Itu kami bangsa Papua. Sekarang Indonesia datang, mau tipu kami dan bicara barang-barang yang tidak baik. Indonesia harus ingat, Papua kaya, tapi kami orang Papua sedikit pada waktu itu. Jadi dunia perlu kuli
Indonesia ada banyak kuli. Jadi kuli-kuli itu yang Amerika mau, mereka datang gali kepentingan mereka di tanah Papua. Itu sedikit yang saya mau kasih tahu. Jadi mereka selalu bilang PBB suruh kami tahun 69 harus pilih one voice, one man. Itu tidak jadi, tapi PBB tidak protes, Belanda juga diam, dan 80 negara di dunia yang sokong Papua masuk Indonesia juga diam. Tetapi di dalam artikel-artikel dari PBB, ada artikel yang kami harus pegang untuk minta kembali hak-hak kita, hak-hak untuk merdeka. Dan kami punya bendera sudah diakui oleh Raja. Dan bendera kami itu dibuat dan dijahit di kota Vlaardingen di Belanda. Dan itu sudah kasih kepada kami. Kami dapat bendera, kami dapat juga nyanyian kebangsaan, itu sudah, dan kami juga dapat pemerintah. Dan waktu itu nama Nihunea Rar. Itu sudah terjadi. Memang ada orang yang bilang, ya bendera itu Landsflag, rakyat punya bendera. Tentu, rakyat punya bendera itu nanti masa depan jadi bendera negara. Volkslied, bangsa nyanyian kebangsaan Volkslied. Berarti rakyat punya nyanyian. Waktu datang jadi nyanyian kita. Jadi jangan omong kosong. Jangan orang yang omong kosong. Bilang Landsflag dan Volkslied. Itu omong kosong. Kami berhak. Tuhan sudah ciptakan kami orang Papua. Tuhan kasih kami tanah yang kaya raya. Jadi saya bilang terus berjuang, merdeka pada sewaktu. Tipu boleh lari cepat, kebenaran sudah tunggu. Kebenaran duduk tunggu. Tipu boleh, sampai di bulan boleh tipu. Kebenaran tunggu di dunia. Terima kasih. Ya, ini bisa senang karena hari ini bisa sama-sama dengan mama-mama di Belanda sini kita bakar lilin, kakak kita bakar lilin semua. Tante Evi di sana juga, mama tua, ibu-ibu lain ada sibuk di belakang. Tapi sudah apa yang kami buat hari ini tetap berjuang.